Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus ketiga terkait dengan PT PT Megah dan PT Ananta ya. Nah, di sini eh, pertama-tama Ibu akan men-share terlebih dahulu eh, soalnya ya, soal kasusnya. Nanti baru kita bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab pada kasus ini. Nah, untuk kasus ketiga ini pada dasarnya hampir sama dengan kasus yang kedua, namun kasus kedua itu kan ada skenario-skenarionya, sedangkan di kasus ketiga ini kita uh, membahas mengenai salah satu skenarionya, namun lebih kompleks. Karena di sini diminta laporan konsolidasi dan jurnal-jurnal eliminasinya ya. Nah, yang pertama kita baca dulu. Jadi setiap kali kasus baiknya kita pahami dan baca terlebih dahulu soalnya dan maksud soalnya ya. Baru nanti kita beralih ke pertanyaannya apa, lalu kita bahas satu persatu. Nah, di sini kasus ketiga ini masih tentang PT Megah. PT Megah membeli 100% saham PT Ananta pada tanggal 2 Januari 2016 dengan mengeluarkan 1 juta lembar saham. PT Megah memiliki nilai nominal per lembar sahamnya itu 1.000 ya rupiah dan nilai pasar per lembar saham pada tanggal penutupan akhir biasanya di 31 Desember ya itu di 6.700. Nah, berikut merupakan laporan posisi keuangan atau neraca PT Megah dan PT Ananta sesaat sebelum akuisisi dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 dalam jumlah rupiah ya. Nah, di sini ada laporan posisi keuangannya. Seperti biasa, ini adalah aset dari PT Megah, PT Ananta, lalu ada liabilitas dan ekuitasnya ini utang usaha sampai ke agio saham biasa, itu dari sisi PT Megah maupun sisi PT Ananta. Tentunya yang ditampilkan pada gambar ini adalah pada tabel ini adalah nilai buku daripada masing-masing perusahaan. Berikutnya ada informasi tambahan, katanya nilai wajar persediaan PT Ananta itu adalah 1 miliar ya. Nilai wajar tanahnya adalah 1,5 miliar dan nilai wajar mesinnya adalah setelah dikurangi akumulasi penyusutannya adalah sekitar 4.250.000.000. Katanya, tugas Anda tulislah langkah proses konsolidasi sesuai dengan PSAK 65/2014 tentang laporan keuangan konsolidasi. Buat jurnal akuisisi yang diperlukan. Maksudnya jurnal akuisisi itu adalah jurnal investasinya ya kepada PT Ananta. Lalu buat jurnal eliminasi konsolidasi ya karena ini adalah perusahaan induk dan anak ya. Nanti berarti laporan keuangannya tentunya akan di-mix jadi laporan keuangan konsolidasi. Lalu isilah kertas kerja yang telah disediakan. Buatlah laporan posisi keuangan konsolidasi singkat per tanggal 2 Januari 2015 setelah dilakukan akuisisi ini. Nah,
Jadi ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini kita akan jawab di lembar kertas kerja. Lembar kertas kerja itu kita akan kerjakan di bagian berikutnya pada buku praktikum. Kalian bisa buka di bagian lembar kerja untuk kasus ketiga. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas. Yang pertama, ini tulis langkah proses konsolidasi sesuai dengan PSAK 65 2014 tentang laporan keuangan konsolidasi. Nah, ya, berikut ini adalah jawaban daripada PSAK 65 ya, terkait dengan laporan konsolidasi. Jadi bahwa entitas induk biasanya mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai hilangnya pengendalian. Jadi kalau misalnya tanggal ketika tanggal diperolehnya pengendalian itu kapan? Nah, sejak itulah ketika mau buat laporan keuangan, tentunya laporan keuangan dari PT Mega dan PT Ananta harus digabungkan, yaitu bentuk laporan keuangannya adalah laporan keuangan konsolidasi. Kapan berakhirnya? Berakhirnya itu setelah tidak lagi adanya pengendalian terhadap PT Ananta. Jadi misalnya PT Ananta, PT Mega mungkin menjual sahamnya kepada pihak lain sehingga memang PT Mega tidak memiliki pengendalian lagi terhadap PT Ananta atau PT Ananta diakuisisi oleh PT lain, maka tidak bisa lagi ya PT Mega mengkonsolidasikan eh, PT Ananta dengan PT Mega. Nah, selagi masih ada pengendalian, tentunya masih bisa dikonsolidasikan atau memang harus digabungkan atau dikonsolidasikan. Nah, dalam hal ini untuk perhitungan yang kedua, ya, yang kedua itu di sini dinyatakan bahwa katanya buatlah jurnal akuisisi yang diperlukan. Nah, tentunya untuk membuat jurnal akuisisi yang diperlukan ini, kita perlu mengetahui berapa sih jumlah aset yang sesungguhnya daripada PT Ananta, agar kita mengetahui benar-benar terkait dengan nilai asetnya, ya. Karena sebenarnya memang sudah ada tuh nilai aset secara nilai buku dari perusahaan yang tercatat di laporan keuangannya. Namun untuk lebih jelas lagi kita harus mengetahui nilai pasar atau nilai wajar sehingga kita dapat mengetahui kira-kira berapa nilai pasaran yang pasti daripada PT Ananta tersebut, sehingga kita bisa menilai dari akuisisi itu, dari investasi itu, aset yang kita peroleh itu berapa dan hutang-hutangnya juga berapa, seperti itu ya. Lanjut kita stop share dulu yang ini, kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Nah, jadi sebelum kita membuat jurnal akuisisi, tentunya kita perlu membuat perhitungan terlebih dahulu terkait dengan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan neraca daripada PT Mega dan PT Ananta ini. Perhitungannya bisa kalian tulis juga di
buku praktikum di lembar kertas kerja kasus ketiga, di sini jelas, nak ya, ini adalah laporan keuangan yang ada tadi di eh, soal. Jadi kalian tinggal copy saja ya bagian ini dari soal yang tertera ada di lem kasus ketiga ya, soal kasus ketiga yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa itu adalah nilai buku dari PT Megah dan nilai buku dari PT Ananta. Nah, karena ini adalah mau tahu nilai akuisisi, nilai investasi sesungguhnya itu untuk dibuat jurnalnya, maka kita perlu nilai wajar. Nah, nilai wajar ini dapatnya dari mana? Tentunya dari informasi tambahan yang sudah ada di soal tadi ya. Ibu tunjukkan lagi agar lebih paham ya. Nah ya, kan udah Ibu jelaskan ya, ini adalah nilai bukunya. Ini kalian bisa copy paste saja ya, karena ini laporannya, memang laporan. Lalu ini adalah nilai buku dan ini adalah nilai wajar. Ini ada informasi tambahan untuk persediaan 1 miliar, tanah 1,5 dan mesin 4,250 ya. Dan di sini kita lanjut lagi. Eh, Kita hitung, kita masukkan ya. Sehingga kita akan melihat ada selisih nih antara nilai wajar, persediaan, dengan nilai bukunya, tanah, nilai wajar dengan nilai mesin dan bangunan, lalu mesin dan bangunan dengan akumulasi penyusutannya, investasi saham pada PT Ananta itu di 6,8 M ya. Jadi kita lihat dari sini saja berapa investasi atau berapa yang dibayarkan oleh PT Mega ini kepada PT Ananta, ya kurang yaitu sekitar 6,8 M. Nah, sekarang kita udah tahu nih selisih udah dapet 1 miliar dan 900 juta, berarti ada selisih 100, 1,5, 1,2300, 4,250, berarti di sini hanya ini harus dikurangi dulu ya. 4 miliar harus dikurang 4,5 miliar kurang 500 juta berarti 4 miliar. Berarti 4 miliar 250 juta dikurang 4 miliar berarti 250 juta. Ini adalah selisih. Istilahnya selisih dari nilai wajar ke nilai buku. Jadi nilai bukunya lebih rendah daripada nilai wajar. Berarti kan ada keuntungan nih ini ya. Nah, sekarang utang usaha dan lain-lainnya ini tidak ada nilai wajarnya ya. Karena memang biasanya sama saja ya. Kalau hutang 8,5 ya berarti tetap 8,5 ya nggak ada kenaikan. Kalau kenaikan mungkin beda lagi ya ceritanya ya. Kalau yang ini kan memang kalau tanah setiap tahun pasti akan ada perubahan harga atau naik. Nah, lalu yang harus kita cari itu adalah nilai buku PT Ananta itu ya. Nilai buku PT Ananta. Nilai buku PT Ananta ini adalah di sini kita bikin ya. Nih, ini aset, jumlah aset dikurangi dengan total hutang. Nah, hutang di sini kan ada dua tuh, nak. Nah, jumlah asetnya 7,5 M ya, dikurangi dengan 850 juta ditambah dengan 600 juta.
Hmm, maka totalnya adalah 6 miliar 050. Nah, jadi ini adalah total aset, ya. Nah, ini adalah total aset. Berarti kalau udah dikurangi utang, ya berarti hanya sekitar 6,50 juta gitu ya. Lalu kita lihat ini selisih antara harga diperoleh dan nilai buku. Nah, harga peroleh dan nilai buku ini kita ambil dari jumlah investasinya kan 6,8 M ya. Kita kurangi dengan ini tadi. Nih, nih, dengan yang kita udah cari tadi ini. So, 6,8 M dengan 6,50 M ini ya. Nah, itu dapatnya adalah 750 juta. Ini adalah selisih antara harga perolehan dan nilai buku. Jadi kita bayar ini ternyata yang secara buku tuh hanya dapat 650, tapi 650 sehingga kita kurangi berarti kan ada selisih 750 juta ya. Seperti itu. Nah, setelah 750 juta ini kan kita ada selisih di sini nih. Ini harga terbaru dari persediaan tanah dan mesin dan bangunan. Sehingga kita harus bagikan ini 750 ini ke selisih ini. Nah, selisih ini berarti kan 750 juta ya. Kita kurangi dengan dengan tambahan selisih dari persediaan 100 juta ditambah dengan 300 juta ditambah lagi dengan 250 juta. Nah, sama dengan 100 masih sisa 100. Nah, 100 ini dianggap sebagai goodwill ya. Ini dianggap sebagai goodwill. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya ini ternyata nggak ada sisa ya, berarti nol aja, berarti goodwillnya nggak ada. Bu, misalnya gimana kira-kira ada minus ya, berarti minus seperti itu. Jadi disesuaikan saja ya untuk selisihnya ini. Nah, sampai sini kita sudah selesai dengan perhitungan. Kita lanjut ke penjurnalan akuisisi. Ya, ini kita lihat ya di sini. Nah, di sini ada basic elimination entry ya. Jadi ini adalah jurnal eliminasi konsolidasi yang harus dibuat oleh PT Megah. Karena apa? Karena kalau tidak ada jurnal eliminasi ini, nanti akan terjadi double pengakuannya terkait dengan apa aset-aset dan ekuitas ya. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita buat di tanggal 21/01/2015 ini terkait dengan investasi di PT Ananta terkait dengan nilai bukunya. Ini kita bisa ambil dari saham biasa, agios saham, dan saldo laba ya. Itu investasi PT Ananta itu adalah 6,50 miliar. Berikutnya, ini adalah perhitungan selisih yang kita hitung tadi di bagian ini. Itu persediaan tanah selisihnya 1 juta, persediaan selisihnya 1 juta, tanah 300 juta, mesin bangunan 250 juta, investasi pada PT Ananta selisihnya adalah 750, ini cara menghitungnya ya. Nah, di sini
ada sisa, sisanya disebut sebagai goodwill, maka goodwillnya kita masukkan di sini. Nah, oke. Sampai sini kita selesai terkait dengan jurnal eliminasi. Berikut, berikutnya kita akan ke kertas kerja konsolidasi dan laporan konsolidasi. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal terkait dengan jurnal konsolidasinya, di mana di jurnal ini jurnal eliminasi konsolidasi, kita masuk ke kertas kerja konsolidasinya ya. Nah, untuk kertas kerja konsolidasi ini ya, nak ya, ini seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa langsung kerjakan pada kertas kerja yang sudah ada di buku pada kasus ketiga. Kolom-kolomnya juga sudah tersedia, tinggal kalian tulis ya apa-apa saja bagian-bagian yang di sini. Ibu jelaskan, yang paling penting itu adalah di jurnal konsolidasi, eliminasi konsolidasi ini. Kalau bagian yang ini, bagian nama akun, neraca saldo, PT Mega dan Ananta, ini semuanya sudah ada. Namun kalian harus perhatikan memang bentukannya harus seperti ini. Untuk kas, piutang, persediaan, sampai jumlah aset dan jumlah liabilitas, semua ini kalian bisa copy saja, kalian salin saja dari soal. Soal di kasus ketiga ya. Tadi sudah Ibu berapa kali tampilkan ya. Kalian bisa buka aja, tinggal salin, samain aja seperti itu. Nah, di sini kita yang penting itu adalah jurnal eliminasinya ya. Jurnal eliminasi ini kita berpatokannya, meletakkannya pada debit dan kreditnya ini terkait kita lihat aja pada jurnal yang kita sudah buat di sini. Debit kreditnya kita sesuaikan aja. Jadi kalau misalnya saham biasa di sini debit ya kita letakkan berarti di sini di debit gitu ya. Di sini Agios saham ada di debit ya kita letakkan juga di debit. Terus Aldo Laba kita letakkan juga di sini. Terus untuk investasi PT Ananta kita letakkan juga dia di kredit. Nih ya di bagian yang ini ya. Lalu di sini persediaannya juga di debit, kita taruh di debit juga mesin dan tanah bangunan. Selesai ini ya. Lalu selesai ini. Lalu investasi tadi ya, ini ya PT Ananta ini kita letakkan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti konsolidasi itu kan menggabungkan ya. Jadi kita tambahkan saja nih kas, ini ditambah ini jumlahnya.
piutang 700 tambah 800 1,5. Nah, kalau di sini ya persediaan ini tambah ini, lihat dulu saldo normal persediaan itu kan di debit. Nah ya, nah kalau di debit berarti dia nambah gitu ya. Kita lihat saldo normalnya kan di debit nih, di debit, semuanya di debit. Maka dia di debit ditaruh sini berarti nambah 9 tambah 9 tambah 1 M jadi 1,9. Tanah juga saldo normalnya di debit. 2 ditambah 1,2 ditambah 3 berarti 3,5 gitu. Nah, kalau untuk investasi saham pada PT Ananta juga di debit ya, tapi jurnal eliminasinya di kredit. Nah, pada intinya nih 6,8 kalau kita tambahkan ini juga 6,8 karena ini di debit, ini di kredit ya. Jadi ini dia nol ya. Jadi dia dianggap nol nih karena udah digabungkan ya. Mengapa enggak dianggap ada ya? Karena nanti kalau digabung, kalau ini enggak dieliminasi, nanti dia nambah lagi di sini. Seolah-olah duitnya masih berada di sini, padahal sebenarnya udah dipindahkan ya. Nah, di sini kan kita perhitungan tadi ada goodwill ya, sehingga goodwill karena awalnya memang tidak ada pada akun, sehingga goodwill nanti timbul di sini. Lihat goodwillnya berada di debit ya, maka diletakkan di bagian debit. Nah, karena dia di debit, ini saldo normalnya memang di debit, maka ya dia di debit gitu. Nah, tinggal kita setelah penjumlahan konsolidasian udah benar, baru kita tambahkan 1,3, 1,5, 1,9, 3,5, dan 10,750 ditambah 100. Maka jumlah asetnya sekarang sudah jadi 19.050.000 rupiah ya. Nah, lalu untuk liabilitas dan ekuitas, kita ketahui liabilitas dan ekuitas ini saldo normalnya kan di kredit, nah ya. Sehingga memang kalau untuk ininya ya tetap ya nak ya, karena jadi kredit semua ya jelas ya. 1,8 tambah 850 jadi 2650, 700 tambah 600 jadi 1,3. Nah, yang di sini 3 juta tambah 2 juta ini karena di debit, saldo normal di sini adalah kredit, maka otomatis berkurang ya. Jadi kalau dia bukan di saldo normal ya otomatis kurang. Jadi 3 juta tambah 2 juta, jadinya 5 juta, dikurangi dengan 2 juta jadi 3 juta. Berikut juga sama seperti ini, 8 miliar 350 juta dikurang 1,250 juta itu dikurangi dengan 1,250 jadinya 8,350. Begitu juga yang untuk saldo laba sehingga sekarang jumlah total aset konsolidasi dan jumlah liabilitas dan ekuitas yang konsolidasi menjadi 19.050.000 19 M 50 juta ya. Nah, inilah neraca yang terbaru jadinya ya, konsolidasian yang perlu kita lihat ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke laporan konsolidasi. Nah, kalau laporan konsolidasi ya ini kan kertas kerja ya. Kertas kerja sebenarnya udah mencerminkan laporan keuangan konsolidasi. Namun untuk laporan konsolidasinya itu ya bentuknya laporan. Kalau ini bentuk kertas kerja. Jadi tinggal kita pindahkan saja dalam bentuk laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ya sama aja nak ya. Ada aset, ada liabilitas, ekuitas, tetapi menggunakan eh, apa namanya nominal terbaru yang ibu tanda ini ya. Ini jadi yang dipindahkan ke laporan konsolidasi. Sehingga jumlah asetnya ini dan jumlah ekuitasnya ini. Nah, ini kalian bisa kerjakan semuanya di laporan di lembar kertas kerja kasus ketiga ya.
kalian kerjakan dengan rapi dan jangan lupa juga mengerjakan kasus ke-1 dan kasus kedua kemarin di bukunya ya. Eh, untuk itu Ibu pamit dan undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa dikerjakan karena ini akan Ibu periksa ya. Dan bagi yang belum ada bukunya, nanti waktu offline nanti bisa sudah ada bukunya karena sudah ada bukunya ya. Oke, untuk itu Ibu pamit, sampai jumpa dan sampai berjumpa di kelas. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.